Ilham Maulana. Ribuan pelajar dan warga memadati gebyar vaksinasi di kawasan lapangan Wirabraja Kodim 0304 Agam, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 6.000 lebih warga mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Usai divaksin, peserta bisa mendapatkan 5 kg beras dan berkesempatan memenangkan undian berhadiah berupa sepeda dan 2 unit sepeda motor. Tingginya antusias masyarakat mengikuti gebyar vaksinasi ini membuktikan tingkat kesadaran warga terhadap vaksin sebagai suatu kebutuhan. Bantuan sosial hari ini kita drop 5 ton beras. Tetapi untuk kegiatan vaksinasinya oleh Forkopimda, Kapolres dan Dandim menggelar juga acara yang tidak kalah menarik, yaitu ada gebyar yang disertai dengan door prize. Kita bisa lihat ada beberapa unit kendaraan bermotor dan beberapa hadiah menarik lain. Capaian hari ini yang saya bisa prediksi di atas 6.000 itu menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi kesadarannya sudah meningkat. Gebyar vaksinasi ini diharapkan dapat mempercepat capaian herd immunity atau kekebalan kelompok minimal 70% populasi. Pemirsa, Kementerian Perhubungan hari ini menetapkan ketentuan perjalanan baru di dalam negeri. Salah satunya mulai hari Minggu nanti penumpang pesawat wajib menunjukkan surat vaksin dan hasil negatif tes swab PCR. Seiring level PPKM sejumlah wilayah di tanah air menurun, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan baru perjalanan dalam negeri. Aturan ini berlaku untuk transportasi bus, kereta, dan udara. Khusus untuk transportasi udara, mulai hari Minggu nanti penumpang pesawat wajib memperlihatkan surat vaksin dan hasil negatif tes swab PCR. Selain itu, penyelenggara angkutan udara juga wajib menyediakan 3 baris kursi di pesawat untuk tempat duduk penumpang yang diduga punya gejala COVID-19. Namun penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan 3 baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang bergejala. Semua aturan baru moda transportasi resmi berlaku hari ini kecuali untuk angkutan udara mulai 24 Oktober. Kementerian Perhubungan memberikan waktu kepada penyelenggara angkutan udara dan bandara bersiap dengan aturan baru ini, termasuk sosialisasi kepada calon penumpang. Seperti apa pemberlakuan syarat perjalanan udara yang baru dikeluarkan? Kami akan bergabung dengan rekan Dewi Umaryati yang berada di Denpasar, Bali. Dewi, sejauh ini apakah aturan baru ini kemudian menyurutkan kembali wisatawan yang ingin berlibur ke Bali? Iya, Anissa dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Pantai Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Seperti yang Anda lihat di layar kaca saat ini, perekonomian pariwisata Bali mulai menggeliat sejak PPKM Bali turun dari level 4 ke level 3 sejak 2 pekan lalu. Dan saat ini dapat dilihat di layar kaca bahwa Pantai Jimbaran ini memang masih menjadi favorit wisatawan domestik untuk menikmati makan malamnya. Biasanya mereka datang ke tempat ini untuk menikmati makan malam sesaat atau saat baru tiba di Bali untuk menikmati makan malam atau sebelum meninggalkan Bali. Mereka menyempatkan diri untuk bersantap malam bersama keluarga sembari menikmati sunset atau matahari tenggelam yang biasanya ada di belakang saya di Pantai Jimbaran ini. Makanan yang disajikan di tempat ini hanya olahan makanan laut atau seafood seperti ada ikan bakar, kerang, cumi, ada udang dan dengan harga per paketnya mulai Rp150.000. Jika sebelum pandemi melanda, tempat ini biasanya sangat ramai, bahkan untuk dapat tempat duduk saja harus mengantre dan harus pesan terlebih dahulu 3 hari sebelum kedatangan seperti itu. Namun
untuk hari ini masih dapat menerima secara booking meskipun dilakukan secara last minute. Dan sejak pemerintah melonggarkan PPKM mulai Senin kemarin menjadi level 2, situasi normal tetap menerapkan protokol kesehatan, dan saat ini juga wisatawan yang datang ke Bali selain harus memakai masker juga wajib untuk melakukan vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua. Di Pantai Jimbaran ini sendiri juga dapat Anda saksikan cukup padat sekali, dan di tempat ini juga terdapat sekitar 19 kafe yang menyiapkan seluruh makanannya merupakan olahan seafood seperti itu, Anissa. Dan untuk saat ini, jika pada omset pada sebelum pandemi COVID-19, omset per satu kafe mencapai 10 juta per hari. Namun kali ini meskipun hanya sekitar 1-2 juta, mereka berharap dengan pembukaan penerbangan internasional ini kondisinya akan kembali pulih dan berangsur normal seperti sedia kala. Sementara itu juga keunggulan dari kafe ini juga menyiapkan seluruh makanan seluruhnya diolah dari makanan yang segar. Anissa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi Umariati melaporkan langsung dari Jimbaran, Bali. Selamat bertugas kembali, Dewi. Pemirsa, untuk membahas terkait dengan dibukanya kembali penerbangan internasional ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dan juga semakin diketatkannya untuk aturan penerbangan domestik, yaitu yang sebelumnya boleh tes antigen 1 kali 24 jam, saat ini harus membawa hasil tes negatif PCR. Kami sudah tergabung dengan I Putu Astawa, Kadis Pariwisata Provinsi Bali. Selamat malam, Pak Putu. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, Pak Putu. Pak Putu, sejauh ini syarat masuk ke Bali cukup ketat. Salah satunya wajib karantina selama 5 hari untuk penerbangan internasional, dan untuk bisa terbang saat ini harus tes PCR negatif, tidak lagi cukup antigen. Bagaimana pengawasannya di lapangan, Pak? Termasuk wisatawan mancanegara yang wajib jalankan prokes ketat dan melakukan karantina selama 5 hari. Seperti apa, Pak, pengawasannya? Baik, pandemi ini kan belum berakhir ya. Pemerintah memberikan pelonggaran untuk aktivitas perekonomian kita, namun tetap memperhatikan masalah kesehatan itu, sehingga pengawasan ini betul-betul memang merupakan satu hal yang penting ya. Pengawasan ini maksudnya adalah untuk bisa memastikan bahwa protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian juga sekaligus kita ingin mencegah terjadinya gelombang penularan baru ya, sehingga kami di Provinsi Bali sangat solid untuk menerapkan pengawasan ini, bekerja sama dengan TNI Polri, Satpol PP. Bahkan di Bali kami punya 1.493 desa adat yang selalu berkolaborasi untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung kalau memang melakukan pelanggaran keras, itu tidak segan-segan dikenakan sanksi, Mbak Anissa. Baik, seperti apa kesiapan hotel-hotel karantina menghadapi serbuan wisatawan mancanegara, Pak? Ya, kami telah menyiapkan ada 35 hotel ya, yang tentunya telah memenuhi syarat sebagai hotel karantina. Ya, diantaranya adalah sudah tersertifikasi CASE ya. Kemudian juga memiliki panduan tentang alur ataupun flow setiap wisatawan yang akan masuk ke hotelnya, kemudian juga melakukan kerjasama dengan pihak medis tentunya kalau terjadi sesuatu, sehingga mereka juga sudah mengantisipasi terjadinya hal-hal untuk dengan masalah kesehatan. Ya, termasuk juga SOP di bagaimana pengaturan tentang laundry, pengaturan tentang makanan, itu sudah semua tercantum tertuang di dalam standar operasional prosedur untuk hotel karantina. Dan kami telah melakukan simulasi-simulasi hampir setiap hari di bandara maupun di hotel itu secara parsial, melakukan simulasi-simulasi. Dan bahkan nantinya kami juga akan terus dicek ya oleh pihak-pihak dari pusat,
Dari berbagai lini kami selalu siap untuk dicek, dan besok pun jam 3 sore atau jam 2 sore besok kami juga akan melakukan lagi simulasi-simulasi untuk bisa lagi mematangkan segala sesuatu persiapan yang berkaitan dengan open border untuk internasional flight ataupun internasional turis, Mbak Anissa. Baik Pak Astawat, rekan-rekan kami di lapangan pernah ada mewawancarai sejumlah pelaku usaha wisata yang sebenarnya mengeluhkan karantina 5 hari ini. Kalau dari tanggapan dari Dinas Pariwisata Bali sendiri seperti apa Pak? Ya, kami pun mendengar bahwa adanya karantina 5 hari itu oleh wisatawan dirasakan agak berat ya. Di samping biayanya juga mereka juga mengeluhkan karantina di dalam kamar selama 5 hari itu. Nah, hal ini memang bisa dimaklumi karena selain kita mencegah adanya gelombang ataupun varian baru yang terjadi, ya, agar tidak ada lagi imported case ya. Secara internal kami juga selalu mempersiapkan diri agar jangan sampai terjadi gelombang-gelombang baru ataupun peningkatan kasus yang terjadi di daerah kita. Jadi untuk sementara ya kami akan ikuti sebagaimana yang telah digariskan oleh pusat. Tentunya hal ini akan terus dievaluasi ya. Terus dievaluasi, mudah-mudahan nanti hasil evaluasinya akan menunjukkan tren yang bagus sehingga nanti akan bisa ada koreksi-koreksi ya. Karena persoalan COVID ini aturan-aturan sangat dinamis sekali. Awalnya adalah karantinanya 8 hari. Jadi dalam perkembangan bisa 5 hari. Mudah-mudahan nanti ke depannya sejalan dengan membaiknya kondisi setelah ada evaluasi itu terjadi perubahan-perubahan lagi yang ke arah positif tentunya Mbak Anissa. Baik Pak Astawat, roda perekonomian di Pulau Bali ini kan sangat bergantung dari sektor pariwisata. Salah satunya adalah para pelaku ekonomi kreatif. Sejauh ini apa kiat dari Dinas Pariwisata Bali untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif khususnya di sektor pariwisata saat wisata Bali ini sudah mulai dibuka dan akan menggeliat kembali Pak? Baik ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Memang untuk memberikan support atau dukungan kepada UMKM yang betul-betul terpuruk ya selama 2 tahun ini, selain di internal sendiri ada peraturan gubernur yang mengatur tentang pemanfaatan lokal kita agar dimanfaatkan oleh hotel, restoran, catering, kemudian juga mall. Kita juga bekerjasama dengan mall dalam bentuk e-commerce ya, yaitu balimall.id. Jadi pihak UMKM kita fasilitasi dari aspek pemasarannya. Di Bali juga kami melakukan pameran yang dengan Bali Bangkit yang dilaksanakan di Art Center, dan itu selalu mengundang beberapa pengunjung ya, untuk bisa menyaksikan dan sekaligus juga kita mengkoleksi berbagai kerajinan Bali ya. Jadi banyak hal yang telah kami lakukan untuk bisa memelihara, merawat agar UMKM itu terus bisa bertahan walaupun situasi pandemi ini kurang menguntungkan bagi mereka. Pak Anissa. Baik, terima kasih Bapak Iputu Astawat, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, usai jeda kami juga masih akan membahas terkait pariwisata di Bali yang sudah mulai menggeliat kembali setelah dibukanya penerbangan untuk mancanegara bersama wisata Sandiaga Uno.